Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau mengenalkan, ya, lebih jelasnya mengenalkan tentang LibreOffice Writer. Ya, ini LibreOffice Writer. Apa LibreOffice Writer? LibreOffice Writer itu adalah aplikasi pengolah teks untuk sistem operasi yang bersifat open source, ya. Nah, LibreOffice ini bukan hanya dikembangkan untuk sistem operasi Linux atau Mac OS saja, bahkan di Windows juga ada, ya, LibreOffice Writer. Jadi kalau di Windows, LibreOffice Writer ini seperti Microsoft Office Word, jadi untuk pengolahan kata, menulis surat dan sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut saja. Nah, untuk cara membukanya bisa dengan membuka aplikasi LibreOffice, ya, Writer dengan klik satu kali, atau pada file yang sudah kita buat dengan mengklik dua kali. Itu nanti akan terbuka seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari LibreOffice Writer versi 6.4. Nah, di sini bisa kita temukan yang pertama untitled, ya, ini nama file dari LibreOffice Writer, ya. Kemudian ini untuk pengatur tampilan layar, ini pengatur tampilan kecil hampir menutup, ini tampilan sedang yang bisa digeser-geser, dan ini untuk menutup tampilan. Kemudian di bawah ini adalah menu-menu yang disediakan pada LibreOffice. Ada file, ya, file, edit, view, insert, format, style, table, form, tool, Windows, dan lainnya. Kemudian ini ada toolbar. Toolbar itu tool yang atau alat-alat yang bisa kita gunakan, ya, standar, toolbar standar. Ini standar, biasa sering banyak digunakan, ya. Kemudian di bawahnya ini ada toolbar formatting untuk membuat format atau pengaturan. Lalu ke bawah lagi ini ada ruler atau penggaris, ya, untuk menentukan batas ketikan atau batas kertas yang akan di print, ya. Ini batas kiri, kemudian ini batas kanan. Pada toolbar, pada ruler atau penggaris ini ada 3 segitiga. Di sebelah kiri ada 2 segitiga atas dan segitiga yang bawah. Kemudian di sebelah kanan ada 1 segitiga. Nah, segitiga ini bisa kita geser dengan cara mendrag ketika ini, ya, seperti ini. Misalnya kita mau menggeser, kalau yang hitam yang digeser maka atas dan bawah ikut tergeser. Kalau kita ingin menggeser yang atasnya saja, maka letakkan di atas sampai segitiganya berwarna hitam. Ya, ini juga segitiga ini berfungsi untuk mengatur awal paragraf supaya huruf menjorok ke dalam. Oke, itu. Kemudian di bawah ini adalah layar atau tempat kita untuk mengetik, ya. Jadi di sini kita bisa mengetik tulisan atau angka, huruf, dan sebagainya. Oke, kemudian ada lagi pointer, ya. Pada layar itu ada kedip-kedip. Nah, ini sebagai penunjuk
tulisan kita di mana. Nah, selain yang kedip-kedip, ada pointer yang bisa bergerak nih sesuai gerakan mouse, oke. Ini fungsinya ya untuk memindahkan pointer lebih cepat. Itu tampilan awalnya. Kemudian apa saja yang ada di menu file? Kalau kita buka menu file, maka di sini ada new, membuat file baru. Pada pembuatan file baru ini ada macam-macam bentuk file, langsung tampilkan. Ada teks dokumen, berarti ini LibreOffice Writer. Kemudian spreadsheet ya untuk LibreOffice Calc, presentasi ya dan sebagainya. Ini ada macam-macam. Kemudian ada juga open atau control plus O, ini untuk membuka file yang sudah tersimpan. Lalu ada open remote ya, untuk membuka file dari komputer lain yang diinikan secara remote ya. Recent dokumen, ini berarti dokumen yang sudah pernah dibuka. Lalu ada close untuk menutup ya. Wizard, template, save ini untuk menyimpan hasil kerja kita. Lalu ada save as itu untuk menyimpan hasil kerja dengan nama baru. Jadi file yang sudah di save, kita ingin menyimpan lagi dengan nama lain, maka di save as. Nanti ada dua file yang sama. Lalu save remote ya, berarti menyimpan pada komputer lain. Save all, export. Nah, ekspor untuk mengekspor file ya. Ekspornya bisa sebagai PDF ataupun EPUB ya, elektronik publikasi. Send berarti untuk mengirim langsung via email ataupun via Bluetooth. Lalu ada print preview, ini untuk menampilkan hasil kerja sebelum kita print, bagaimana posisinya ketika di kertas. Lalu ada print, ini untuk mengeprint file ya. Printer setting berarti pengaturan printer, properties, dan ada exit LibreOffice berarti keluar dari LibreOffice. Lalu menu edit, pada menu edit ada undo, membatalkan ya, membatalkan apa yang sudah kita lakukan. Kemudian redo, ini berarti membatalkan undo. Lalu ada repeat, mengulangi ya. Kemudian ada cut untuk memotong, copy untuk menggandakan, paste untuk menempel. Nah, antara cut, copy, dan paste ini biasanya bekerja berbarengan, copy paste atau cut paste. Ada juga paste spesial ini untuk mempaste dengan aturan khusus. Lalu select all berarti untuk memilih semua ya, semua hasil kerja kita akan agar terpilih ya. Kemudian select mode ya, lalu pin untuk pencarian, pin and replace untuk mencari dan mengganti. Lalu ada go to page ya, langsung pergi ke halaman, dan masih banyak lagi, silahkan bisa dipelajari. Kemudian untuk menu new view berarti menu untuk tampilan ya, ini banyak submenunya. Nah, mungkin yang perlu disampaikan di sini adalah menu pertama normal, kemudian toolbar ini tool-tool yang disediakan oleh LibreOffice. Jadi ini banyak sekali tool. Ini yang sudah dicentang berarti toolnya sudah muncul. Jadi formatting dan standar ini tadi sudah disebutkan. Nah, untuk tool-tool yang belum ada bisa diadakan, misalnya tool drawing
Kalau kita perlu untuk menggambar, kita bisa centang dengan mengklik. Nah, maka ini akan tampil, ya. Tampil toolbar untuk menggambar. Nah, kalau mau kita sembunyikan, tinggal tanda centangnya drawing ini tadi yang tadi terpilih, tinggal dihilangkan. Nanti hilang. Oke, view itu toolbar, kemudian status bar. Ya, ini berarti pointer tadi, klik-klik, lalu ruler. Ini ada ruler yang sebelah atas, ini ada yang vertikal. Vertikal berarti yang miring atau yang tegak lurus. Kalau ini dicentang, maka penggaris yang tegak lurus juga tampilkan. Lalu ada tag boundaries. Tag boundaries ini berarti pembatas tag, ini seperti ini. Ini adalah text boundaries, ya. Jadi pembatas tag. Kalau ini dicentangnya dihilangkan, klik, maka pembatas tagnya tidak akan muncul. Lalu ada table boundaries, berarti pembatas tabel, dan seterusnya. Silakan bisa, atau ini untuk menampilkan atau memperbesar tampilan, bisa 100% atau berapa, ini zoom. Lalu ada menu inset. Pada menu inset bisa ada submenu page break, berarti untuk menyisipkan halaman berikutnya, ya. Lalu ada more break, ini penyisipan yang lain, bisa manual row, kolom row, maupun manual break. Lalu image, gambar atau foto, kemudian card, menyisipkan card, apa ini? Diagram, ya, chart untuk menyisipkan diagram. Media, objek, ya, untuk formula. Ini berarti penulisan rumus matematika, QR code, dan sebagainya. Lalu ini bentuk-bentuk dasar, gambar dasar. Ke bawah terus macam-macam, silakan tinggal. Lalu page number, ini penting juga, page number untuk memberi nomor halaman. Lalu ada header footer, ya, fill, ini untuk menyisipkan, ya, ada page number, page count, dan seterusnya. Header footer ini untuk memberikan header, ya, atau catatan kepala, maupun footer menyisipkan catatan kaki. Lalu berikutnya, menu berikutnya yaitu menu format. Menu format ini meliputi format tag, jadi supaya tagnya menjadi bold, tebal, italic, dan seterusnya, ini macam-macam. Lalu format spacing, ya, spacing bisa di spasi 1, 1,5, atau 2. Lalu allegiance, ya, rata kiri, pengaturan rata tulisan, rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata kanan kiri, ya. Lalu yang penting lagi di format utamanya yaitu format page, ya. Jadi format page ini untuk mengatur halaman. Di sini kertas yang digunakan, mau kertas A4 atau legal, atau biasanya kalau HPS itu menggunakan ukuran long bound, HPS atau F4, ya, itu long bound 21,59 cm dengan 33. Itu format page, ya, format halaman. Titel page untuk pemberian nama halaman, dan seterusnya untuk menggrup dan sebagainya format. Lalu ada style.
styles ya, untuk style, pembuatan style halaman. Jadi supaya halamannya sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan. Ya, di sini ada tag body, berarti untuk pengaturan tag pada bagian tubuh bagaimana, ya. Lalu title untuk pengaturan judul, subtitle, heading 1, heading 2, heading 3 dan sebagainya. Ini silahkan. Bullet list ya, pengaturan bullet, lalu number list, pengaturan number ya, style number. Lalu ada menu table untuk pembuatan tabel ya, ada insert tabel, insert untuk menyisipkan pada tabel yang sudah dibuat, delete untuk menghapus dan sebagainya. Ini submenunya banyak. Lalu ada form untuk membuat form, tool ya, macam-macam submenunya, Windows dan help. Nah, itu kiranya untuk pengenalan pada LibreOffice Writer. Kiranya itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.